Kognitif adalah mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang ia dapatkan. Sedangkan inteligensi adalah salah satu perkembangan mental, pikiran, atau intelektual. Dasar teori perkembangan kognitif adalah seseorang mempersepsi lingkungan dalam tahapan perkembangan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yang pertama, faktor pengalaman fisik. Bila seseorang anak berinteraksi dengan lingkungannya, maka anak tersebut akan memperoleh pengalaman fisik. Pengalaman fisik ini memungkinkan anak mengembangkan aktivitas dan gaya otak. Pengalaman fisik dapat berasal dari kegiatan seperti meraba, memegang, melihat, mendengar, sehingga berkembang menjadi kegiatan berbicara, membaca, dan juga berhitung. Yang kedua, pengalaman sosial. Interaksi sosial bisa dalam bentuk pertukaran gagasan atau pendapat dengan orang lain. Percakapan dengan teman sebaya, perintah yang diberikan orang tua atau dewasa, ataupun membaca dan dalam bentuk lainnya. Melalui diskusi dengan orang lain, maka anak memperoleh pengalaman mental yang bagus. Dan yang ketiga, keseimbangan. Sebuah keseimbangan akan dapat mereka capai melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan pemerolehan informasi dari lingkungan. Sedangkan proses akomodasi adalah untuk menerima informasi baru. Yang keempat, adaptasi anak. Sebagai hasil adaptasi dengan lingkungannya akan secara progresif menunjukkan interaksi dengan lingkungan secara lebih rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratul Adnan dengan NIM 203-2065 dari kelas BGMIB. Saya akan menerangkan tentang karakteristik perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah SD atau MI. Piaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Dalam hal ini, Piaget membagi tahap perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motorik, tahap pra-operasional, tahap konkret, operasional, dan tahap operasional formal. Mengacu pada teori kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu masa di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek dan peristiwa-peristiwa nyata atau konkret yang dapat diukur. Ini berarti bahwa anak usia sekolah dasar sudah memiliki kemampuan untuk berpikir melalui urutan sebab akibat dan melalui mengenali banyaknya cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Anak usia ini juga dapat mempertimbangkan secara logis hasil dari sebuah kondisi atau situasi serta tahu beberapa aturan atau strategi berpikir seperti penjumlahan, pengurangan, penggandaan, mengurutkan sesuatu secara berseri, dan mampu memahami operasional dalam sejumlah konsep. Menurut Piaget, anak-anak pada masa konkret operasional ini telah mampu menyadari konservasi, yakni kemampuan anak untuk berhubungan dengan jumlah aspek yang berbeda secara serempak. Hal ini adalah karena pada masa ini anak telah mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi, yaitu negasi, resiprokasi, dan identitas. Yang pertama, negasi adalah
Pada masa praoperasional, anak hanya melihat keadaan permulaan dan akhir dari deretan benda, yaitu pada mulanya keadaan sama dan pada akhirnya keadaan menjadi tidak sama. Anak tidak melihat apa yang terjadi di antaranya, tetapi pada masa konkret operasional, anak memahami proses apa yang terjadi di antara kegiatan itu dan memahami hubungan-hubungan antara keduanya. Pada deretan benda-benda, anak bisa melalui kegiatan mentalnya mengembalikan atau membatalkan perubahan yang terjadi, sehingga bisa menjawab bahwa jumlah benda-benda adalah tetap sama. Yang kedua, hubungan timbal balik atau resiprokasi. Ketika anak melihat bagaimana deretan dari benda-benda itu diubah, anak mengetahui bahwa deretan-deretan benda bertambah panjang, tetapi tidak rapat lagi dibandingkan dengan deretan lain. Karena anak mengetahui hubungan timbal balik antara panjang dan kurang rapat atau sebaliknya kurang panjang tetapi lebih rapat, maka anak tahu pula bahwa jumlah benda yang ada pada kedua deretan itu sama. Yang ketiga adalah identitas. Anak pada masa konkret operasional sudah bisa mengenal satu persatu benda-benda yang ada pada deretan itu. Anak bisa menghitung sehingga meskipun benda-benda dipindahkan, anak dapat mengetahui jumlah akan tetap sama. Upaya memfasilitasi perkembangan kognitif. Upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua maupun guru dalam rangka membimbing dan memfasilitasi perkembangan kognitif anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberi contoh atau mendorong anak untuk gemar membaca. Yang kedua, mengenalkan lingkungan atau menstimulasi anak dengan berbagai informasi yang berada dalam lingkungannya seperti sosial, alam, meliputi flora fauna, transportasi, alat-alat komunikasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah melatih anak untuk belajar berpikir sebab akibat. Yang keempat, membiasakan anak untuk berani mengungkapkan ide-ide ataupun gagasan untuk mengajukan pertanyaan. Dan kelima, melatih problem solving, bertanya jawab dengan anak tentang cara memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari, seperti cara memelihara gigi agar tetap sehat, serta memelihara diri agar tetap sehat pula. Yang keenam, mendorong kemandirian anak untuk melakukan tugas atau pekerjaan sendiri, seperti mengerjakan PR. Dan yang ketujuh, mengembangkan kemampuan imajinatif atau daya cipta anak atau seperti mengarang, melukis, merupa, dan juga meneliti. Dan yang kedelapan yaitu mengadakan program-program yang memberikan kesempatan kepada anak untuk berkompetensi seperti menggambar, menyanyi, dan deklamasi. Yang kesembilan yaitu mengidentifikasi kecerdasan anak melalui tes kecerdasan dan memanfaatkannya untuk layanan bimbingan. Yang ke-10 dan atau yang terakhir yaitu mengarahkan kepada anak tentang produk-produk teknologi yang berhubungan dengan komunikasi informatika seperti telepon, HP, komputer, video, dan televisi maupun lain sebagainya, dan transportasi seperti pesawat terbang, kapal, kereta api, macam-macam mobil, dan lain sebagainya.